Kata orang, buku menyimpan ilmu, tapi aku percaya ada buku yang menyimpan jiwa. Mereka diam, menunggu dibuka, bukan hanya oleh tangan, tapi oleh hati yang ingin pulang. Hari itu, aku tidak sedang mencari buku. Aku sedang mencari sesuatu yang sudah lama hilang dari diriku. Suara, rasa, dan diri. Dan dalam puisi Ibnu Hazm, cinta itu ditemukan di balik huruf. Siapa yang membacanya akan menyelam ke dalam jiwanya sendiri. Keren ya nak, tapi kok bisa cinta ditulis dalam bahasa yang bahkan kita nggak pakai sehari-hari? Mungkin karena cinta itu sendiri nggak selalu bisa dijelaskan dengan pakai bahasa zaman sekarang. Kadang yang lama justru lebih jujur. Nas, lihat ini Perpusda lagi ada pameran buku langka. Gila, ada manuskrip bahasa Arab abad 18. Pameran ya? Aku masih belum nemu skripsi, judulnya ganti 3 kali. Justru itu, mungkin jawabannya nggak ada di laptop kamu. Mungkin dia sembunyiin di rak yang udah lupa dibuka orang. Kalau ada apa yang bisa masukin ide ke kepala aku siap banget kan Aris? Selamat datang. Kameranya sebelah kanan ya, di bagian manuskrip dan koleksi langka. Aku lagi ke manuskrip, kayaknya bakal tenggelam di sana. Kalau kamu? Aku mau gerak bahasa dan sastra. Siapa tahu ada suara yang manggil. Jika kau menemukan buku ini, berarti kau sedang mencari, dan yang kau cari sedang menunggumu. Siapa yang menunggu? Buku itu kelihatan hidup ya, seperti menyimpan banyak rahasia. Iya, kayak ada suara di antara halamannya. Tapi aku belum ngerti apa maksudnya. Aku suka buku-buku lama bukan cuma karena isinya, tapi karena mereka sudah hidup lebih lama dari kita. Bekas lipatan, catatan tangan, semua itu cerita tambahan. Kamu nyari apa di buku-buku kayak gitu? Bukan teori, aku nyari petunjuk. Kadang kata-kata kecil bisa jadi kompas waktu kita tersesat. Aku merasa buku ini nemuin aku, bukan aku yang nemuin dia. Kamu beruntung, karena nggak semua orang bisa didengar sama buku. Aku nggak tahu siapa dia saat pertama duduk di seberang meja. Hanya seorang perempuan dengan buku yang dibacanya dengan wajah yang tenang. Dia nggak nanya namaku, aku juga nggak tanya siapa dia. Tapi dari cara dia bicara, aku tahu dia membaca lebih dari yang terlihat. Saat aku bingung dengan suara dari buku itu, dia justru tersenyum dan bilang, kadang kata-kata kecil bisa jadi kompas. Dia tidak menjelaskan, tapi justru dari ketenangannya, aku merasa dimengerti. Mungkin bukan aku yang menemukan Dewi, tapi dia yang muncul saat aku siap mendengar. Kak, buku ini nggak ada kode, bahkan nggak tercatat di opak. Oh, itu buku yatim, nggak tercatat tapi selalu kembali. Unik ya? Aneh,
Aku ngerasa buku ini nemuin aku. Bisa jadi, karena terkadang buku memilih pembacanya, bukan pemiliknya. Aku cuma ingin tahu buku apa ini, tapi Kak Erna bilang, ini buku yatim. Nggak tercatat, tapi selalu kembali. Kalimat itu diam-diam mengetuk hatiku. Mungkin aku juga seperti buku itu. Nggak harus dicari banyak orang, tapi tetap punya makna. Dan hari itu, aku mulai percaya bahwa hilang pun bisa pulang. Aku pernah stuck juga nak, tapi waktu itu aku baca kalimat dari buku 2. Orang yang paling kuat adalah yang bertahan di kesendirian tanpa kehilangan kata. Itu dalam mana? Kadang menulis itu bukan soal pintar, tapi soal bertahan. Kata-kata datang ke yang sabar. Mungkin sekarang aku nggak harus cari, cuman harus dengar. Pertemuanku dengan Bayu bukanlah pertemuan yang kebetulan, melainkan bagian dari alur yang menyimpulkan proses pemulihan. Aku tak tahu siapa dia, tapi aku tahu rasanya ketika keheningan tak lagi menghakimi. Mungkin Bayu bukan seorang yang harus aku temui, tapi seseorang yang seharusnya hadir saat aku berhenti mencari. Aku pikir selama ini aku harus mencari buku yang tepat, tapi mungkin akulah yang harus ditemukan. Buku ini tidak punya nama, tapi ia punya isi. Mungkin aku juga begitu. Masih kosong naskah kamu? Enggak lagi, aku udah nemu judulnya. Judul apa? Langkah di antara rak, memoir dari kata yang hilang. Aku datang ke rak-rak ini dalam diam, mencari kata, mencari arah. Tapi ternyata yang kutemukan bukan jawaban, melainkan keberanian untuk bertanya lagi. Sekarang aku menulis, bukan karena aku sedang pulih, tapi karena aku sedang berjalan pulang ke dalam diriku sendiri. Dan di antara rak yang sunyi itu, akhirnya aku mendengarkan suaraku kembali. Iya.